benar-benar memohon kepada Sang Yang Widi. Ada juga yang punya tujuan yang nyata, yaitulah diberikan oleh para pasukanku, terutama aku. Karena mereka meyakini wujudku yang nyata menjadi batu di situ. Ya, karena itu juga kamu dikutuk kan, karena melakukan kesalahan. Kamu tahu waktu manusia yang benar meminta kepada Sang Yang Widi, Itu hanya perwujudanku saja. Sebenarnya aku masih bebas. Seakan tak kapok, belasan orang di Jember kembali melakukan ritual untuk menyucikan diri di Pantai Watu Ulo. Padahal Pantai Watu Ulo ini berdekatan dengan Pantai Payagan, tempat lokasi penyucian diri yang merenggut belasan orang. Belasan orang melakukan ritual menyucikan diri di Pantai Watu Ulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Padahal Pantai Watu Ulo ini letaknya berdekatan dengan Pantai Payangan. Kejadian tersebut terekam dari sebuah kamera ponsel. Terlihat seorang warga sedang melakukan ritual di dekat batu yang sering disebut Watu Ulo Jember oleh warga setempat. Belasan orang tersebut nampak terdiam dan khusyuk layaknya orang yang sedang bersemedi. Selang tak berapa lama petugas Pantai Watu Ulo langsung menegur belasan warga tersebut, namun mereka mengabaikannya. Peserta ritual membubarkan setelah polisi perairan Polres Jember yang berpakaian preman memberikan peringatan keras. katanya untuk mensucikan hati. Itu manusia yang membohongi Tuhannya. Tuhannya tidak mungkin bisa dibohongi. Kami nyatakan mereka, kami makan semua dan kami jadikan pasukan. Ada manusia membohongi Tuhan yang nggak bisa. Yaitu dengan penampilannya. Oh. Mereka membohongi diri sendiri. Sama dengan membohongi kepada Tuhannya, keyakinannya. Ya, tapi banyak yang tertipu dengan itu semua. Belasan orang melakukan ritual menyucikan diri di Pantai Watu Ulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Padahal Pantai Watu Ulo ini letaknya berdekatan dengan Pantai Payangan. Kejadian tersebut terekam dari sebuah kamera ponsel. Terlihat seorang warga sedang melakukan ritual di dekat batu yang sering disebut Watu Ulo Jember oleh warga setempat. Belasan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Ustaz Jahri, dan insyaallah malam hari ini kita akan mencoba mengungkap suatu tempat, dan tempat ini sering sekali dijadikan tempat ritual, yaitu di daerah Jember, Jawa Timur, yang di dekat laut itu. Dan tempat ini ada istilahnya pariwisata, menjadi wisata, yaitu yang dikenal dengan Watu Ulo. Ya. Kemarin ritual yang kemarin itu sampai merenggut beberapa nyawa manusia yang ikut ritual yang terseret ombak itu. Nah, ini juga di daerah situ juga, di dekat Watu Ulo itu, di laut yang di pantai selatan di daerah Jember. Ritual ini mengatakan katanya mensucikan jiwa. Lah, ritual-ritual seperti ini di tempat-tempat seperti ini yang dianggap mistis, dianggap punya karomah atau bagaimana untuk mensucikan jiwa itu
ada beberapa faktor terkait cara mensucikan jiwa atau hati manusia ini, terkait ritual dengan cara seperti itu. Ini bagaimana? Kami penasaran dari sudut pandang gaibnya, ritual pensucian jiwa manusia dengan berendam di laut atau berendam di sumur atau berendam di danau. Setelah selesai rendamnya, apa hatinya sudah suci, apa jiwanya sudah suci atau bagaimana? Nah, ini terkait ritual pensucian jiwa. Ini kami ingin mencoba mengungkap ritual pensucian jiwa dengan cara sudut pandang gaib, yaitu mediumisasi. Bagaimana bangsa gaib melihat ada manusia yang mencoba mensucikan hati, mensucikan jiwa dengan cara ritual seperti itu, ritual yang berendam sampai akhirnya ada yang meninggal gitu. Nah, nanti kita coba ungkap dengan cara mediumisasi sudut pandang gaib tentang ritual pensucian jiwa. Nanti kita coba hadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang benar atau tidak sih cara manusia yang melakukan ritual-ritual seperti itu, dan tujuannya mereka tuh sebenarnya ada apa, dan kalau memang ada kemampuan kelebihan setelah melakukan ritual, siapa yang memberikannya. Nanti kita coba ungkap dengan cara mediumisasi. Kita akan coba menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang ritual pensucian jiwa dengan cara berendam ataupun ritual mandi kembang ataupun apa. Nanti kita coba ungkap, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang ingin mengetahui tentang ritual-ritual seperti ini dari sudut pandang gaibnya. Nah, untuk sedulur pada musuh jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi, dan bisa mengambil sikap yang baik dalam hal melakukan, apalagi untuk masalah kesucian ataupun religi ataupun spiritual. Jangan sampai kita salah mengambil tindakan. Harusnya kita tetap ada dalam koridor Islam yang sesuai dengan ajaran dari Rasulullah SAW. Ya, kita langsung aja ya, Kang Jari ya. Iya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya yang nirwana, saya bantu dan semua termasuk semua terbantangi oleh cahaya dari sang yang nur cahaya yang nirwana. Jadi ke tempat ini semua itu, semua kadang-kadang semua itu tidak ada, hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh mereka. Jika ada jin fasik, dan semasukan rejal yang ingin mengaku, yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk akan hancur. Sang yang percaya nirwana. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang ritual-ritual pensucian jiwa yang dilakukan oleh masyarakat yang suka berendam diri, melakukan ritual yang menurut mereka bisa mensucikan hati, bisa mensucikan jiwa, yang berendam di laut, mandi kembang, semuanya yang mengetahui itu semuanya, yang diizinkan masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. So energi ruangan ini tersebut tidak ada. Tangan matamu sekali, kakinya terkunci dan terikat. Sallallahu alaihi Muhammad, Assalamualaikum. Sampurasun, Sugeng Dalu,
Bisa bahasa manusia? Bisa berbicara manusia tidak? Pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa kalian. Ikatannya jangan dicoba dilepas. Tidak apa-apa, saya hanya mau ngobrol saja. Tidak akan menyakiti, hanya mau ngobrol saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita suaranya tersambung dengan sempurna, bisa bahasa manusia khusus bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kayaknya ini ular lagi nih, panas hawanya, nyembur mulu. Ya mohon maaf sebelumnya. Jika saya mengganggu. Siapa ini? Dengan siapa saya bicara? Dari golongan apa? Dari golongan bangsa siluman. Ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Tapi sebelumnya, Anda ini dulunya apa? Dari kalau bangsa siluman dulunya manusia atau dari bangsa jin? bangsa jin. Oh, bangsa jin kamu naik derajat. Naik derajat jadi siluman. Oh ya. Kok bisa sampai naik derajat? Kamu melakukan apa? Siapa yang memberikan keilmuan? Bangsa, tempatku adalah di situ. Dari zaman purbakala kami sudah ada di waktu itu. Terlihat wujudku. Ya, ini kamu datang ke sini sama siapa? Kok kayak hujan batu ini? Pasukanku. Pasukan kamu? Tidak apa-apa, saya hanya mau ngobrol saja. Tidak ada untuk pertempuran. Jadi kalau itu tidak diperlukan, tapi kalau diperlukan nanti Allah. Tujuan ingin mengungkap. Ya, bukan mengungkap. Ingin mengetahui aja. Tidak tahu di tanah Jawa ini dari zaman dahulu kami yang menghuninya bangsa jin atau siluman demi di sekitar tanah Jawa itu sudah merajalela dan penghuni awal formula di tanah Jawa itu adalah kami semua. Ya, kan walaupun Anda yang pertama penghuni tanah Jawa, tapi kan sama ciptaan Tuhan. Sama-sama diciptakan. Manusia banyak yang aku sesatkan. Ya, tujuan menyesatkan kamu itu apa sebenarnya? Lihat pasukanku semua itu
itu adalah manusia. Karena punya perjanjian, akhirnya menjadi pasukanku seperti hewan. Ya kan manusia punya pilihan masing-masing. Tidak semuanya menginginkan seperti apa yang kamu inginkan. Kamu berarti mencari pasukan dengan cara menyesatkan manusia gitu. Mereka meniru dari zaman dahulu, meniru nenek moyangnya yang bersemedi di pantai dan ada perwujudanku. Itu perwujudanku yang dikutuk menjadi batu. Loh, kalau kamu pernah dikutuk berarti kamu pernah melakukan kesalahan. Siapa yang mengutuk kamu itu? Yang di atas para dewa yang mengutukku. Coba saya pengen tahu kenapa kamu kok bisa dikutuk, apa kesalahan kamu, apa yang kamu lakukan? Tidak perlu tahu, karena kami tujuannya sebenarnya ingin berwujud di dunia. Berwujud ke dunia. Ya, takdir kamu kan di alam gaib. Jangan menyalahi takdir. Berarti kamu menyalahi takdir sehingga dikutuk. Karena manusia banyak yang memohon kepadaku, menyembah kepadaku. Ya, manusia zaman dulu mungkin tidak tahu kalau apa yang dilakukan itu salah. Sebelum adanya Islam. Sampai saat ini masih berlanjut, maka kami pun menunjukkan secara nyata. Kalau sampai saat ini ada manusia yang masih menyembah kamu, melakukan perjanjian dengan kamu, berarti manusia itu ya manusia yang tidak punya iman. Setiap tahun pun aku mengambilnya. Oh, pantesan setiap tahun itu ada yang tenggelam ya. Oh, Karena bermacam-macam tujuan mereka. Mereka tidak percaya dengan Tuhannya, walaupun status mereka sebagai manusia yang punya keyakinan agama. Astagfirullahaladzim. Aku masukkan. Nah itu kok ada orang yang berendam di situ, katanya mensucikan jiwa. Itu maksudnya apa? Itu ada hubungannya sama kamu? Ya, mensucikan jiwa. Zaman purbakala, zaman dahulu nenek moyangnya pun sudah melakukannya. Tapi ada yang benar-benar memohon kepada Sang Yang Widi. Ada juga yang punya tujuan yang nyata, yaitulah diberikan oleh para pasukanku, terutama aku. Karena mereka meyakini wujudku yang nyata menjadi batu di situ. Ya, karena itu juga kamu dikutuk kan, karena melakukan kesalahan. Kamu tahu waktu manusia yang benar meminta kepada Sang Yang Widi, Itu hanya perwujudanku saja. Sebenarnya aku masih bebas. sekarang masih bebas. Masih bebas untuk menyesatkan manusia. Itu wujudku saja agar manusia lebih percaya. Iya, kamu pintar triknya.
untuk menyesatkan manusia. Tapi tidak semua yang manusia kamu bisa sesatkan. Hanya yang mau saja. Kalau kamu tidak boleh memaksa. Itu sudah menjadi incaranku, karena di zaman saat ini sudah mulai banyak kembali seperti dahulu. Zaman sekarang sudah mulai kembali seperti zaman dahulu. Maksudnya bagaimana? Ya, banyak manusia yang tidak punya keyakinan kepada Sang Penciptanya. Ya, tapi tidak semua orang lah, tidak semua manusia. Lebih banyak daripada yang tidak. Ya, mungkin sudah akhir zaman ya, mungkin seperti itu. Ya, Akbar. Nanti lihat saja. Mau apa kamu nanti? Banyak manusia yang benar itu akan dimusnahkan, dan yang kekal di dunia yang merasakan kemusnahan itu pengikutku. Udah kayak Tuhan saja mau memusnahkan manusia. Tuhan yang memusnahkannya, karena mereka manusia yang benar, yang meyakini dengan adanya Sang Pencipta. Tapi kami itu sudah diberikan wewenang untuk kekal di dunia. Tapi itu manusia yang akan merasakan kehancuran, kepedihan. Ini kayaknya kamu Karena kesalahannya. Kamu pelampiasan dendam, kamu kayaknya dikutuk. Ya, Jadi kamu punya dendam. mereka tidak akan cepat musnah karena aku berikan keilmuan. Mereka akan sengsara secara perlahan-lahan. Mereka akan merasakan hancurnya dunia. Jika manusia yang tidak mengikutiku itu akan ditarik lebih dahulu. Aku sudah tahu itu. Tapi kamu sama aja menyengsarakan pengikut kamu itu secara berlahan-lahan gitu. Ya. Kenapa? Apa itu yang menyerangku? Kamu membawa pasukan. Ya kamu kalau tidak menyerang, saya juga tidak menyerang. Pasukanku mundur semuanya. Mundur itu, masuk ke ono aja itu. Apa itu? Tidak apa-apa, yang penting kita di sini hanya perjanjian ngobrol saja. Kalau kamu pasukan kamu menyerang dari belakang, ya otomatis akan menyerang kamu juga. Apa itu kamu yang pegang? Nah, ini wasilah dari guru Itu kami. sangat membakar dan tidak memberikan kesempatan untuk melihatmu. Ya. Sekarang gini, saya mau tanya. Saya di sini, kamu di sini lama-lama juga panas saya. Senap dada saya ini. Allahu Akbar. Kamu nggak mau bertobat? Tidak, kami sudah dikutuk untuk di bumi. Tidak, singkirkan benda itu. Ya udah saya singkirkan. Ya, duduk yang benar. Udah saya singkirkan. Pasukan kamu suruh jangan melakukan sesuatu di sini. Mundur semua, sudah mundur karena kamu
mengeluarkan itu? Ya karena semakin banyak pasukan kamu datang ke sini, membahayakan juga. Kamu benar nggak mau bertobat? Kamu tidak mau menyesali perbuatan yang kamu lakukan ini? Kamu tidak paham dengan diriku. Kami jin tertua dan sudah mempunyai, seperti manusia di dunia ini, adalah jabatan tertinggi. Oh, kamu salah satu pasukannya Azazil maksudnya. Pantesan kamu dari tingkatannya dari jin menjadi siluman. Ya walaupun tingkatan tinggi masih takut sama tasbih. Sama air zam-zam saya semprot kalau kamu Jangan menggangguku. Kamu, kami semua itu sudah masing-masing mempunyai tujuan. oh, lakum dinukum waliyadin. Maksudnya itu. Ya setidaknya saya dapat memberikan saran ataupun tawaran. Siapa tahu ada hidayah dengan datangnya kamu ke sini. Apa yang kamu lakukan itu salah. Siapa tahu hidayah mutlak milik Allah. Semuanya sudah berjanji untuk menyesatkan manusia. Ya sudah kalau gitu. Tidak tahu, di tanah Jawa itu lebih banyak bangsa kami, karena bangsa kamilah yang pertama menempati tanah Jawa ini. Ya memang dulunya tanah Jawa memang banyak sekali penghuninya, termasuk gaibnya. Termasuk kamu yang paling tua berarti. Lihat perwujudanku dari zaman apa yang kamu ketahui. Kalau saya kan tidak tahu dari zaman apa kamu itu. Saya baru kemarin, belum lama umur saya. Mungkin Mas Nur tahu. Ya sudah, kalau memang tawaran saya tidak diterima, tapi ingat pesan saya, jangan sekali-kali kamu mendekati manusia-manusia yang memiliki tanda dari Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Itu sudah, kami sudah tahu, kami itu adalah makhluk gaib yang lebih tahu daripada manusia. Kamu kenal Sang Hyang Widi? Kamu kenal tidak sama Sang Hyang Nurcahyani Nirwana? Ya, itu masalah buatku. Kok masalah buat kamu itu? Itu akan menghancurkan semua pasukanku. Ya, dan kami tidak bisa memaksa. Kami melihat pasukan-pasukannya beliau. Ya, apa tidak mau ikut sama beliau? Mereka yang mempunyai di dalam jasadnya suatu tanda. Kami tidak mau menjadi pengikutnya karena kami sudah berjanji dan kami sudah merasa diasingkan di atas sana. Sudah dicampakkan. Punya apa? Ini yang datang itu banyak banget Mas Nur. Apa yang dirasakan Mas Nur? Panas. Ya Allahu Akbar. Ya, udah gitu aja. Saya nggak mau lama-lama nahan kamu berbicara. Yang penting saya sudah tawarkan, tapi itu kamu tolak ya. Tidak mungkin manusia yang mengikuti beliau itu datang ke tempatku dengan tujuan memohon dan meminta kepadaku. Ya, karena sudah tahu
kebenaran yang nggak ada, permohonan perjanjian dengan bangsa kalian, apalagi meminta kepada kalian. Itu semuanya pilihan manusianya masing-masing menjadi pengikutku atau mengikutnya beliau. Iya, masa menjadi pengikutnya bangsa siluman. Walaupun kamu memberikan kekayaan di dalam dunia itu sekejap. Nanti kamu tawan setelah itu jadi prajurit kamu di alam gaib. Kami tidak memberikan kekayaan saja. Apa? Kami memberikan kesaktian, keilmuan untuk lebih banyak manusia menjadi pengikutku. Loh, kesaktian keilmuan. Tapi banyak itu yang kemarin mimpin ritual itu berkedok agama itu, kiai itu. Katanya untuk mensucikan hati. Itu manusia yang membohongi Tuhannya. Tuhannya tidak mungkin bisa dibohongi. Kami nyatakan mereka, kami makan semua dan kami jadikan pasukan. Ada manusia membohongi Tuhan ya nggak bisa. Yaitu dengan penampilannya. Mereka membohongi diri sendiri sama dengan membohongi kepada Tuhannya, keyakinannya. Ya, tapi banyak yang tertipu dengan itu semua. Itu bisikan kamu berarti itu. Tergantung mereka yang mengikutinya. Kan terlihat oleh mata manusia sendiri. Karena di akhir ini semuanya tipu daya kami. Ya udah kalau begitu. Kalau memang seperti itu manusia punya pilihan masing-masing antara yang benar dan tidak. Ya, kami janji tidak mungkin kami mencelakai yang mempunyai tanda di ruhnya. Ya, lagian kalau kamu berani sedikit saja ingkar janji itu, semua pasukan kamu, 7 turunan kamu akan dibakar habis. Udah gitu saja. Kamu kembali ke sana. Ingat pesanku tadi. Pasukan-pasukan kamu suruh sana semua, jangan ada yang tinggal di sini. Kalau ada yang tinggal di sini semuanya dibakar. Lihat yang akan lebih banyak menjadi korbanku. Ya, itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Muhammad tidak terbawa roda sukmanya, tidak ada yang terbawa. Allahu Akbar. Allah Muhammad roda sukmanya tidak ada yang terbawa. Allahu Akbar, subhanallah, walau alam bisawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terkait ini kita kembalikan ke masing-masing ya, keyakinan masing-masing pribadi. Karena saat melakukan ritual di sana itu dipandu oleh pemuka agama itu. Lah yang saya sangat sayangkan ini dengan cara Islam yang mereka pakai, dengan kedok agama Islam yang mereka pakai. Ada acara ritual pensucian jiwa, rendam di sana, dan ternyata ya itu ada campur tangan jin fasik yang ditawarkan Islam saja sampai tidak mau. Dan ternyata dia sudah makhluk yang tertua di tanah Jawa, termasuk makhluk yang tertua di tanah Jawa, sehingga mereka dia bisa menceritakan tentang manusia yang bertapa meminta kepada Tuhan, Sang Yang Widi mereka sebut. Kalau yang benar ya benar, tapi kalau yang salah ya tujuannya salah ya akan menjadi pasukan mereka. Ya walau alam bisawab ya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala ini hanya sebagai wawasan saja, ibrah atau gambaran agar kita bisa lebih baik mengambil sikap dan lebih berhati-hati untuk semuanya dalam hal apapun, terutama dalam hal meyakini dalam keagamaan, ritual. Ini harus ditelaah lagi agar kita tidak tersesat dan tidak salah mengambil jalan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.